Uh, Pak Dewa, ada Ya, pertanyaan Pak Dewa. monitor Pak. Oh ya, sudah. Tadi saya cari untuk firman yang di Pak tanyakan Pak Usman tadi kok nggak ada itu Pak. Tuhan tidak memberi kita sakit itu. Saya hanya bisa memberikan Yeremia pasal 29 ayat 11 itu. Mungkin. Oh ya, ya. Nanti Nah, ditanyakan. Biasanya Pak Bambang dong, nggak ada ya. Lanjut aja Pak. Oke, ya. Masih bersama kita siang hari ini. Kita lanjut Pak Andre. Ya, lanjut Pak Karel. Lanjut. Ya, kita lanjut sesuai dengan layar yang sudah kita terima. Ya, kita dituntun firman Tuhan pada hari ini. Hari Selasa ya. Ya, Selasa Pak. Selasa dituntun oleh firman Tuhan Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya. Saya akan bacakan sudah semua. Ya. Mungkin Pak Andre bisa siapkan atau siapa ya bisa siapkan untuk prolognya ya. Oke. Ya, saya bacakan firman Tuhan untuk kita siang hari ini Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 6. Sampai 8, Pak. Halo? Sampai 8. Sampai ya. 8. Sampai 8 ya. 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 Di bawah perikop Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Ayat yang ke-8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, dia berusaha meyakinkan tentang kerajaan Allah. Itu pembacaan untuk siang hari ini dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 8. Silakan Pak Andre, Oke. Ya, oke. Nah, tema hari ini pemuritan adalah memperlengkapi murid. Firmannya ambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 8. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Karel. Jadi dalam renungan hari ini kita semua belajar tentang sasarannya adalah pemuritan. Pemuritan adalah proses membawa seseorang dari kondisi sekarang dengan memperlengkapi orang itu untuk mencapai sasaran pemuritan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Paulus memperlengkapi murid-murid agar mereka bertumbuh mencapai sasaran pemuritan yang benar itu. Dia bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab dia, belum.
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Paulus bertanya tentang hal yang penting itu karena Roh Kuduslah yang akan menyingkapkan kebenaran kepada para murid. Dengan kondisi mereka yang belum mengenal Roh Kudus itu, Paulus menjelaskan kepada mereka tentang Yesus. Lalu para murid memberi respons yang benar dengan memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ketika mereka diperlengkapi Roh Kudus, akan menyempurnakan pekerjaan mereka. Sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi murid sejati. Amin. Ya, terima kasih Pak Andre sudah sampaikan prolog untuk kita. Ya, saya kira kita nggak usah masuk breakout room ya Pak Andre ya. Halo, Ya, Pak Andre. nggak usah lah. Di main room aja. Lah, ya. 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 Jadi saya simpulkan sebentar pembacaan kita siang sore hari ini. Pentingnya Roh Kudus. Ya. Setelah mereka dibaptis oleh baptisan Yohanes, itu baptisan pertobatan. Tapi Paulus katakan bahwa mereka harus percaya kepada Dia, karena itu yang datang kemudian. Yesus datang, ya, mengajar kepada mereka, dan Dia berbicara kepada mereka, mengajar mereka selama 3,5 tahun. Ya. Dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan Dia turunkan Roh Kudus kepada kita untuk memberi kekuatan kepada kita mengatasi segala problema dalam kehidupan ini. Ya, Roh Kudus yang memberi kita kekuatan untuk kita selalu bersama Tuhan dalam kehidupan ini. Oke. Kita akan lanjut dalam skor, ya, dalam skor siang hari ini dari pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-8, ya. Di sana ada sasaran, ada kebenaran yang kita dapatkan, dan di sana juga ada teguran yang kita dapati untuk kita, supaya kita memperbaiki diri kita dan apa komitmen kita untuk ke depan, supaya hidup ini lebih baik atau hidup ini lebih dekat dengan Tuhan untuk waktu mendatang. Walaupun problema yang kita dapat itu makin banyak, tapi kita kuat dalam Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita sudah diberikan Roh Kudus pada kita semua. Ya. Terima kasih, saya masuk dalam skor sharing firman Tuhan, Christian skor. Pak Dewa di Malang. Pak, monitor. Ya, Pak Dewa. Ya, monitor. Pak Dewa ini masuk malam ya? Saya masuk pagi. Oh, masuk pagi. Pulang jam berapa, Pak? Pulang jam 5, Pak. Oh, sekarang dinas ya. Dalam keadaan dinas ya. Dinas ya. Oh, iya. Buka, Pak. Ya. Apa? Dinas ya? Nah, ini ya. pintunya. Halo? Sementara monitor ya? Dia dinas ya. Dinas siang dia. Ya. Ini Pak Dokter juga sudah mulai dinas lagi. Pada Pak Joko nih. Monggo Pak Joko. Ya, salam Pak. Salam Pak Joko. Biasanya saya baca ini kalau di flyer itu lengkap, hari ini nggak lengkap biasanya ya. Biasanya ada itu yang dibaca oleh Pak Andre. Ya, hari ini. Okay. Ada Pak di grup ada Pak. Iya. Di grup ada Pak Andre. Di grup ada Pak Joko. Iya. Pak. Iya.
mungkin tempatnya terpencar ya. Ya nggak Ya, apa-apa. Mm-mm. Baik, saya coba untuk skor singkat aja ya. Ini yang ya, menjadi sasaran kita adalah bahwa murid-murid ini itu bersedia untuk dibaptis roh. Karena itulah yang menjadi kekurangan mereka. Itu yang kita lihat di ayat kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian K-nya itu, K-nya apa itu Pak? Kondisi, Pak. Kondisi. teguran. Ya, Teguran. teguran. Teguran itu bagi kita ya. Kadang kita sebagai murid itu perlu satu katakanlah senior yang membimbing kita gitu agar kita tahu apa saja yang belum kita lakukan di dalam pemuritan itu agar kita bisa serupa dengan Kristus. Itu ya menjadi satu Teguran, Pak. teguran bagi kita. Jadi kita juga perlu seperti mereka agar kita juga bisa melengkapi kekurangan-kekurangan kita sebagai murid sehingga target untuk menjadi seperti Kristus itu bisa tercapai. Terus O-nya? Opsi. Perbaikan, Pak. Ya, Opsi perbaikan. saya kira sudah masuk ke situ tadi ya opsinya. Bahwa kita harus menyadari dan kita membutuhkan mentor untuk melihat kekurangan kita. Itu dari sisi pemuritan. Ya. Kemudian R-nya komitmen ya. Ya, komitmen, Pak. Komitmen kita bahwa tetap selain mentor kita juga perlu Roh Kudus untuk membimbing kita secara lebih ke arah spiritualnya karena Roh Kuduslah yang justru menjadi penolong kita yang membimbing kita untuk melengkapinya dalam roh dan kebenaran. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joko sudah sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan bahwa para murid yang 12 orang itu mereka menyiapkan diri mereka untuk menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sebelumnya mereka sudah dibaptis oleh Yohanes bahwa itu baptisan orang yang telah bertobat. Dan mereka sadar bahwa mereka harus terima Roh Kudus. Tadi Pak Joko katakan bahwa kita perlu mentor, ya, pembimbing, supaya kita menjadi murid yang terus bertumbuh dalam segi mentor, pembimbing, ya. Mungkin kita bisa ketemu pembimbing waktu-waktu yang tertentu. Tetapi mentor kita yang paling utama di sini bahwa Roh Kudus yang memimpin kita setiap saat, yang menuntun kita setiap saat. Di mana keadaan. Terima kasih Pak Joko untuk sharing firman Tuhan siang hari ini. Pak Dewa lagi monitor. Pak Dokter mungkin bisa sampaikan atau lagi dinas Pak Dokter? Saya mau nanya kepada Pak Karel dong, boleh ya? Oh iya. Jangan Boleh. dong. Maksudnya saya tuh mentornya Pak Dokter dong. Maksudnya gini Pak,
tadi kan Bapak bilang kita selain punya mentor, mentor utama kita itu adalah Roh Kudus. Oke, Pak ya. Ya. Itu Ya. pernyataan itu. Bagaimana kita bisa dimentor oleh Roh Kudus, Pak? Gitu. Itu pertanyaan yang penting ya. Kalau kita dimentor oleh orang yang memang lebih senior, lebih artinya lebih dulu mengalami persekutuan dengan Roh Kudus dan hidup, katakanlah gitu ya. Ketika kita ketemu, ketika kita bertatap muka, ketika kita membaca bukunya, ketika kita mendengar dia khotbah, kita bisa langsung dapatkan. Nah, kalau Roh Kudus bagaimana, Pak? Karena ini nanti berkaitan dengan 1 Yohanes 2 ayat 27, Pak. Mungkin bisa dibaca juga itu, ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Karena itu biasa jadi intinya Roh Kudus jadi mentor katanya, Pak, pengurapan. Ya. Silakan Pak Karel. Dari mana, Pak? 1 Yohanes? 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Oke, saya bacakan ya. Ya, silakan Mas. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27 berbunyi demikian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ini huruf besar nih, Roh Kudus ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya, nah nya lagi, nya huruf besar. Mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya, nya huruf besar lagi, itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia huruf besar. Ya. Amin. Ya, terima kasih Bang Andre. Saya coba sedikit menjawab ya, pertanyaan dari Pak Dokter. Kita perlu mentor ya secara jasmani. Tentunya mentor itu sudah dekat dengan kita. Ya, tapi tidak mungkin saya cari mentor yang saya tidak kenal. Saya ingin menjadi mentor Pak Dokter, jadi mentor saya karena saya kenal Pak Dokter. Ya, secara jasmani, kasat mata. Nah, demikian juga dengan mentor kita Roh Kudus. Sejauh mana kita dekat dengan Roh Kudus? Supaya kita bisa menerima apa yang dikatakan oleh mentor kepada kita. Sebab kalau mentor yang tidak kita kenal, dia ngajar kepada kita mungkin acuh, wah, kamu itu bohong. Tapi kalau mentor yang kita kenal secara pribadi, tentunya kita menerima apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, itu kita terima dan kita laksanakan. Jadi bagi saya, kamu dikatakan oleh mentor, ya, seberapa jauh hubungan kita dengan mentor kita? Apakah itu mentor secara kasat mata, secara manusia, dan mentor kita rohani, Roh Kudus dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Saya kira itu sementara Pak Dokter. Silakan dikoreksi Pak. Nggak apa-apa Pak, karena kan kita memang ini pemuritan dan berbicara memang pada masa waktu itu Paulus ya memperkenalkan kepada orang murid-murid yang sudah menerima baptisan Yohanes, tapi mereka belum menerima Roh Kudus dan dibaptis dalam nama Yesus. Mereka mau diajar, gitu ya Pak ya. Jadi kalau dilihat dari kondisinya, mereka belum pernah mengenal Roh Kudus, ya, belum dibaptis dalam nama Yesus. Nah, opsinya mereka mau, itu prinsipnya gitu ya. Mereka mau, gitu, mau diajar. Karena seorang murid kalau nggak mau diajar, sepintar apapun pemuridnya nggak bakal masuk tuh, kira-kira begitu. Nah, jadi dia mau, gitu ya, sehingga akhirnya eksekusinya lah kita bilang, ya, mereka mengalami pengalaman yang baru bersama Tuhan, ya, bersama Roh Kudus. Nah, tadi kan Bapak mengatakan mentor kita itu Roh Kudus, gitu ya. Nah, kan persoalannya sekarang adalah banyak sekali Pak orang-orang Kristen ya di kalangan tertentu, mereka tidak perlu lagi merasa perlu diajar oleh orang lain, nggak perlu dengar khotbah orang lain, nggak perlu gitu ya, ikut Zoom ya, nggak perlu gini-gini.
mereka sudah ada urapan sendiri yang bisa baca sendiri, kira-kira begitu kan? Jadi kebablasan gitu loh Pak, ya Oh, iya, iya, iya. kebablasan gitu ya. Mereka jadi kebablasan, seakan-akan Roh Kudus itu ngajarin langsung. Saya rasakan tidak seperti itu, karena Ya. amanat agung Tuhan Yesus sendiri menyuruh murid-muridnya, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu. Karena yang murid-muridnya ini murid-murid yang hidup dan dipimpin oleh Roh, sudah ada pengalaman, mereka sudah mengerti. Jadi sebenarnya Tuhan itu lebih banyak memainkan peran kepada sesama rekan hamba Tuhan yang memang sudah hidup dan dipimpin oleh Roh, karena Ya. mereka sudah mengalami langsung ya petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, sedangkan Roh Kudus itu tinggal memoles, mengarahkan. Misalnya gini, Pak Andre, Bapak kan sudah mendengar firman Tuhan tentang ini, betul gitu kan? Lalu Roh Kudus mengingatkan, ayo lakukan. Kira-kira Ya, kenapa betul. kok begitu? Nah, itu Roh Kudus di situ, Pak. Ayo Ya. harusnya begini. Bisa kita tanya, Tuhan, aku sudah dengar memang dari khotbahnya Pak Dokter itu, tapi saya kok masih belum mengerti. Tapi orangnya kan sibuk, gitu kan misalnya ya. Nah, nanti Roh Kudus bisa memberikan hikmat, Pak. Kira-kira gitu perannya, ya. Ya. Jadi Ya. di mana peran Roh Kudus? Peran ini. Nah, kembali lagi tadi Bapak bilang kita sudah punya mentor yang utama, tapi sayangnya Pak gitu. Ya seperti Pak Karel bilang, saya sudah tahulah kenal Pak Dokter lah dalam keterbatasan di mana saya bisa mengenal dia melalui media kan gitu ya Pak ya istilahnya. Tidak di onsite karena tidak satu gereja, tidak satu komunitas gitu ya Pak ya. Tetapi paling tidak sejalan waktu sudah tahu sebatas yang memang saya kenal beliau, kira-kira gitu. Nah, persoalannya adalah sejauh mana kita mengenal Roh Kudus supaya dia bisa jadi mentor kita. Nah, ini nanti berhubungan dengan Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Pak. Coba dibaca lagi gitu ya. Karena memang Tuhan Yesus bilang itu, bagaimana mungkin dia bisa jadi mentor kamu? Kamu aja nggak kenal dia. Kira-kira gitu ya. Nggak ada hubungan dengan dia. Nah, itu dia. Kalau memang sudah itu, bisa, Pak. Gitu ya. Misalnya orang suka bilang kalau yang basi baru menerima seberkas cahaya, mereka tanya saya, Pak Dokter, kenapa ya kok di bawah terakhir itu Bapak tutup dengan Created by Holy Spirit and Dr. Saud MS? Ya saya bilang karena Roh Kudus yang membimbing saya untuk menulis itu, bukan dari pemikiran saya sendiri. Tetapi Roh Kudus tahu bahwa saya bisa diarahkan untuk menulis itu karena sudah punya basicnya, kira-kira gitu ya. Ya, kalau nggak punya basic susah Pak, dikasih tahu gimana yang ada pun nggak ada hubungan dengan saya, basicnya pun nggak ada, disuruh baca kitab pun nggak mau, disuruh belajar pun nggak mau, nah, kan nggak mungkin ya Pak ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, coba kita baca lagi Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Nah, kira-kira gitu Pak. Nah, Oke, saya baca ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Nah ini, saya kasih contoh Pak ini. Petrus mengenal Roh Kudus jadi akhirnya Pak. Makanya ketika dia bertemu dengan yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah, itu dia bilang gini, Mas perak tidak ada padaku. Betul kan? Ya. Tapi yang ada padaku, itu dia kenal gitu ya. Urapan yang ada dalam diriku, kuasa pengajarnya bilang yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Nah, ini dia Pak. Nah, itu maksudnya dia benar-benar kenal dengan Roh Kudus ini, ya apa tujuannya. Maka dia langsung bertindak. Nah, sekarang kan kita bilang mentor kita Roh Kudus. Tetapi sebenarnya benarkah mentor kita Roh Kudus? Maksud saya begitu. Kadang kan saya nggak bilang Pak Karel istilahnya sekedar ngomong ya Pak ya, ngutip ayat misalnya ya, atau ngutip statement-statement. Tetapi kan orang tanya, benar mentor Bapak Roh Kudus yang paling utama? Bapak kenal dengan Roh Kudus, punya hubungan yang bagus. Bapak tahu bagaimana berkomunikasi dengan dia. Itu kan jadi akhirnya ditanya gitu Pak. Gitu kan? Karena memang ayatnya bilang kamu mengenal dia. Gitu. Dunia tidak mengenal, tapi kamu mengenal dia. Kalau memang mengenal, ya puji Tuhan, ya. Maka kalau mentor kita adalah Roh Kudus benar, ya, sepenuhnya pasti hidup kita akan terus mengalami perbaikan-perbaikan. Terus kedua,
Roh Kudus pasti membawa kita untuk pelayanan juga yang jauh lebih baik jangkauannya, Pak. Biasanya begitu, setahu saya, gitu ya. Nah, tetapi kalau itu misalnya masih sekedar, mari anjuran saya kita tingkatkan, karena memang kisah Rasul 19 ini dia tidak berbicara hanya sebenarnya baptisan Roh Kudus, Pak, tapi pengenalan ya akan Roh Kudus itu sendiri. Sebenarnya itu. Jadi Rasul Paulus itu sedang berbicara kepada mereka Roh Kudus. Makanya dia bisa menulis Roma 8 itu, Pak, hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, katanya. Kira-kira gitu ya. Nah, dia tahu persis itu. Jadi dia memang sedang memperkenalkan. Kira-kira begitu. Tuhan Yesus berkati, Pak Karel. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, saya mau Oke. tambahkan sedikit ya. Ya, silakan Pak. Sebentar Pak Karel ya. Menarik Ya. sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Karel, mentor kita Roh Kudus. Nah, memang saya sepenuhnya setuju. Tapi untuk menjadi mentor kita Roh Kudus, nggak sekedar tahu. Ya, kita tahu Presiden Indonesia Jokowi. Tapi kita kenal nggak? Nah, belum tentu kan? Nah, sama dengan kita tahu Roh Kudus, tapi masalahnya kita kenal Roh Kudus nggak? Nah, untuk kenal kita perlunya relasi yang intim, ya, day by day, ya, time by the time, ya. Setiap waktu kita harus punya relasi supaya kita tidak sekedar tahu, kita harus kenal. Supaya kalau kenal, ya kita jadi lebih peka akan suara Roh Kudus. Kalau kita nggak kenal, kita nggak peka loh suara Kudus. Akibatnya apa? Kita ya berkubang dalam dosa. Kita merasa nyaman di dosa karena kita nggak kenal. Tahu nggak Roh Kudus? Tahu. Bukan nggak tahu, tahu. Banyak orang Kristen yang berkubang dalam dosa. Banyak nggak? Banyak. Ya. Dia tahu Roh Kudus? Tahu. Bukan nggak tahu, tahu. Tapi sekedar tahu. Tapi nggak kenal. Nah, untuk mengenal ya itulah pentingnya relasi supaya kita peka akan suara Roh Kudus sehingga dia bisa jadi mentor. Nah, disinilah. Nah, saya mau sharing mengenai kisah para Rasul 19 ayat 1-8 ini. Ya, skor ya, sasaran atau kebenaran ya. Yang disampaikan di sini adalah apa? Inilah proses pemuritan. Adalah untuk apa? Bertumbuh. Bertumbuh untuk ngapain? Untuk serupa dengan Kristus. Ya, untuk itu apa? Seorang murid perlu diperlengkapi, ya, perlu diperlengkapi terus ya, seperti yang Paulus lakukan, memperlengkapi murid-muridnya, memperlengkapi anak rohaninya Timotius ya, ya, memperlengkapi murid-muridnya dengan apa? Dengan baptisan Roh Kudus tadi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sejak murid-murid itu mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka murid-murid itu akan bertumbuh menjadi murid yang sejati. Karena apa? Karena ada relasi, ada pengenalan akan Roh Kudus. Itulah yang menyempurnakan pekerjaan mereka itu. Nah, kondisi tegurannya, ya ini kita diingatkan ya, saya diingatkan untuk terus memiliki hati seorang murid. Saya diingatkan harus punya hati seorang murid, ya, harus tetap rendah hati, harus tetap lemah lembut. Ya, ini memang perjuangan saya seumur hidup, ya, untuk terus mau diperlengkapi. Ini saya ditegur ini di Kisah Para Rasul 9. Jadi opsinya ya SKOR ya, opsi O. Opsinya ya saya harus terus ya belajar apa? Belajar rendah hati, Pak. Belajar rendah hati untuk terus mau mendengar, mau berrelasi ya dengan intim ya kepada Roh Kudus supaya apa? Kita peka, supaya saya peka. Saya kalau sudah peka ngapain? Mau proaktif untuk diperlengkapi, tidak sekedar tunggu. Kita harus proaktif untuk terus diperlengkapi, mau diperlengkapi ya. Opsinya apa? Komitmen rencana SKKOR ya.
rencana atau komitmennya ya inilah pentingnya saya punya komunitas ya. Komunitas yang ya waktu tidur siang ya saya harus bayar harga. Saya harus terus lakukan ini. Kompak siang ya. Berapapun orang yang pesertanya, saya nggak peduli lah. Yang penting saya terus melekat dengan firman Tuhan, saya terus berrelasi dengan Roh Kudus, ya. Tapi saya harus punya ya mentor lah, bapak rohani lah ya. Ya bapak rohani secara jasmani ya. Saya punya bapak rohani ya. Ya di Purwokerto lah ya. Ya bapak rohani ya gembala saya. Dan selain punya bapak rohani ya, saya tetap punya istilahnya apa? Body system. Body system itu kalau di offshore itu kalau bekerja itu nggak bisa sendirian, harus punya body system. Jadi body system itu harus ada yang mengingatkan, kamu salah, step-stepnya bukan gitu, itu menyalahi safety, keselamatan, itu bahaya. Itu ada semacam body system. Nah, sementara kita di sini juga perlu punyanya body systemnya, sahabat lah, sahabat rohani ya. Dan selanjutnya ya mau nggak mau ya kita harus aktif untuk belajar sharing ya, supaya kita punya juga anak rohani ya, punya bapak rohani, punya body system, punya anak rohani juga, supaya kita belajar juga memuridkan ya, belajar memuridkan. Dan inilah komunitas yang seperti inilah. Kalau tidak punya komunitas nggak bisa, omong kosong, nggak bisa, pasti kita akan kalah. Kalah dengan siapa? Ya dengan iblis ya. Di sinilah kita bisa mempersembahkan tubuh yang dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari ya, setiap hari ya, untuk apa? Saling membangun, untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam komunitas seperti inilah ya, komunitas kompak, komunitas Koramdio ya, komunitas yang benar lah, untuk saling melengkapi, saling membangun, saling meneguhkan, bahkan saling menegur juga, nggak apa-apa. Ya, di sinilah. Untuk apa? Outnya apa? Outnya ya untuk menjadi saksi Kristus. Kita harus jangan mingkem, harus berani bersaksi. Bersaksi sampai Tuhan datang. Sampaikan kebenaran pada setiap orang yang kita jumpai. Ya, tentu saja orang damai lah, supaya tidak sia-sia kita sampaikan pengajaran. Oke, terima kasih Pak Karel. Itu yang saya dapatkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Andre, terima kasih Pak Joko, Dr. Saud untuk kita kebersamaan. Saya kira lengkap sudah kita siang hari ini dari Pak Joko tentang pemuritan ya. Saya teringat waktu kita sekolah ya, kita diajar oleh guru. Kalau kita nggak mau diajar ya, kita tidak jadi seperti ini ya. Kita tidak naik kelas dan sebagainya. Harus taat sebagai murid, harus tidak taat pada guru ya. Dan guru yang membimbing kita. Dan saya percaya kalau guru senantiasa itu mengajar kita pada hal-hal yang benar. Kemudian Pak Joko mengajar kita tentang pemuritan ya. Dr. Saud mengajar kita tentang bagaimana kedekatan kita dengan Roh Kudus ya. Seperti pembacaan kita siang hari ini, ada kesiapan dari murid-murid untuk menerima Roh Kudus ya. Dikatakan Pak Joko tadi, kesiapan mereka untuk menerima baptisan dalam nama Yesus itu yang menguatkan kita. Dan Pak Andre katakan bagaimana relasi kita itu yang menentukan ya. Semakin dekat kita dengan seorang, semakin kita tahu apa maunya dia. Ya, betul. Ya, semakin dekat kita dengan Tuhan, kita pasti tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus bertumbuh ya. Jadi Pak Dokter Saud katakan bagaimana hubungan relasi kita dengan Tuhan yang membangun hubungan intim dengan Tuhan ya. Supaya kita makin hari semakin bertumbuh ya. Terima kasih semua sudah sampaikan sharing. Pak Dewa yang masih dinas, selamat bertugas Pak Dewa ya. Dr. Saud selamat bertugas ya. Kita akhiri siang ini dan kita akan doa bersama Pak Andre. Ya, United Prayer. Ya,
dan player ya. Kita akan doakan Pak Usman ya, yang sudah bertumbuh, sudah diarahkan secara kesehatan ya, secara jasmani oleh Pak Dokter tadi, bagaimana terapi ya, dan terapi yang utama pikiran, dan pikiran kita tertuju pada Tuhan ya. Amin. Dan hari ini ya firman Tuhan kita sudah dengar dan kita harus aktif, harus melakukan. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dia sudah punya iman, kalau Pak Usman sudah punya iman bahwa dia akan sembuhkan, dia harus melakukan sesuatu, mulai belajar menggenggam ya, dan lain sebagainya. Nah, kita doakan itu. Kita doakan terus Pak Buati, ya. Buati Denpasar, Pak Karel. Buati yang di rumah sakit. Ya. Buati Denpasar yang dia kemarin kenapa Pak Andre? Lemahnya kenapa Pak? Apa diabetes apa tadi ya? Diabetes apa? Gulanya apa naik apa? Kalau nggak salah. Iya. Ada gulanya naik terus dia lemah badannya. Ya, jadi kita doakan bersama Pak Usman, Buati di Denpasar, Pak Usman di Gresik, Tangapurono di Pati ya, saya ingat. Dan kita dukung terus dalam doa untuk Pak di Palopo, Pak Andri, di Palopo. Ardi Rumpak ya, yang Palopo. Ya, Pak Ardi Rumpak ya. Ya. Dia dukung dia dalam doa untuk pelayanan di Bani Kedar ya. Ya. Saya akan doakan kita bersama dan saya mohon nanti Pak Joko yang tutup kita dalam doa Pak. Pak Joko. Pak Joko. Oh, hilang Pak Joko. Ada Pak Joko ada, masih ada. Shalom Pak Joko, bisa dengar? Itu dia, ada Pak Joko. Iya. Okay. Ya. Nanti ya Pak Joko bisa tutup dalam doa Pak ya. Iya. Tutup ya. Iya, boleh. Oke, mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur padamu Bapa di surga untuk siang hari ini. Terima kasih untuk pemaparan firman-Mu dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 8 yang kami sudah dengar bersama. Kami sudah saling menguatkan, mengingatkan satu yang lain. Supaya kami menjadi murid. Menjadi murid berarti ada ketaatan, ada disiplin. Kita mau belajar mendengar suara Roh Kudus, bagaimana kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Supaya hidup ini makin lama itu makin menjadi lebih baik. Hidup ini menjadi contoh yang baik bagi semua orang, baik keluarga, tetangga, di mana kita ada. Kita menjadi murid yang setia di tengah segala keberadaan kami. Kami semua sudah menerima Roh Kudus dan kami sudah menyiapkan hati kami Tuhan. Untuk terus Roh Kudus menguatkan dan bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam masing-masing kami itu bisa terwujudkan karena kesiapan kami itu. Untuk Pak Andre, untuk Pak Dr. Saud, untuk Pak Dewa, Pak Joko, dan kamu itu. Kuatkan kami Roh Kudus. Kita bisa melangkah bersama Engkau. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari kami berdoa bersama untuk Pak Usman yang sakit stroke di Gresik bersama istrinya Tuhan. Bersyukur untuk kehadiran dan kesaksian hidup dari Pak Usman. Saya mengakui segala kelemahan dia Tuhan. Dan saya bersyukur lewat Zoom siang ini Tuhan. Pak Usman dikuatkan. Jadi semangat, jadi support. Supaya Pak Usman belajar berpikir yang positif. Melakukan hal-hal yang terbaik.
menghilangkan semua rasa takut, rasa kecewa, rasa putus asa sekalipun. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakitnya itu. Juga isinya. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang pasti dialami oleh Pak Usman dan istrinya dalam kehidupan. Dan bersama juga Tuhan berdoa untuk Buati yang berpasrah dalam kelemahan tubuhnya berbaring di rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkan jamaah setiap sarana yang dipakai untuk penyembuhannya Tuhan secara medis. Itu hal yang keinginan Tuhan. Rohaninya pulihkan. Baik untuk Pak Usman, Pak Ngapurono, Pak Adi Rumpak, dan juga Buati. Utamakan pikiran kami Tuhan tertuju pada Engkau Tuhan. Hal-hal yang semua itu akan mengikuti kehidupan rohani kami. Kesembuhan itu Tuhan adalah bonus. Tapi bagaimana hidup kami lebih dekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan Pak Usman, Buati, dan Pak Ngapurono di Pati Tuhan. Dia sudah cuci darah lagi. Karena percaya Tuhan sang penyembuh, Engkau Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan dia. Berkati segala pelayanan dia Tuhan bagi orang-orang yang ada di Pati Tuhan. Banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan diri Tuhan pribadi. Berdoa juga untuk Pak Dirumpak di Palopo Tuhan. Dalam pelayanannya ke desa-desa. Saudara-saudara kami yang belum pernah mendengar berita tentang kebenaran firman Tuhan. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga ada begitu banyak orang yang menyerahkan dirinya dibaptis, pertobatan, dan baptis dalam Roh Kudus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kau berkati kami semua, berkati Pak Andre, Pak Joko, Pak Dr. Saud, dan hamba sendiri Tuhan. Dan kehidupan kami setiap hari, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kami, Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan pada surga. Hikmat kebiasaan yang diberikan bagi kami semua, untuk kami bisa menyelesaikan semua masalah yang akan kami hadapi dalam hidup ini. Berjamaah Dr. Saud, tangannya Tuhan, pengetahuannya tentang medis, semua orang yang sakit, sembuhkan dan dia merawat, tidak hanya merawat secara jasmani Tuhan, tapi rohani juga dirawat dan dijamah dengan pakai Dr. Saud dalam pelayanan di rumah sakit. Terima kasih ya surga. Ini doa sembahyang kami Tuhan, dan kembali ke dunia kerja kami masing-masing. Tuhan tolong dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah menyertai kami sepanjang acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya bahwa apa yang kami bicarakan dalam pertemuan kami pada siang hari ini menjadi peneguhan bagi kami sebagai murid-murid Kristus dalam menyelesaikan amanat agung. Jadikan kami murid-murid yang sejati, sehingga kami bisa Kau banggakan. Dan karena itu juga, biarlah pada siang hari ini Engkau mengurapi kami dengan pengurapan-pengurapan yang Kau sediakan dari surga. Mari kita tengadahkan tangan kita. Langit terbuka dan Bapa di surga mengurapi kita semua yang hadir pada siang hari ini melalui Roh Kudus-Nya dengan urapan-urapan yang diperlukan bagi kelengkapan para penginjil, para penuaimu dalam menyelesaikan amanat agung. Amin. Dan
damai sejahtera, sukacita menyertai kita semua dalam limpahan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Mengalir juga pada kita dan keluarga kita mulai hari ini sampai saat Tuhan Yesus menjemput kita dan mengangkat kita bersama-sama dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Oke. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko, Pak Karel. Ya. Pak Dewa, terima Pak kasih. Andre, terima kasih. Ya, thank you. Ya. Pak Dr. Saud, Pak. Sampai ketemu Dr. Saud. Sudah live ya. Nah, oke. Pak Dewa, terima kasih. Tuhan berkati.